Bulan Oktober sudah sampai di pekan terakhir, tapi suasana semesta belum bisa disebut tenang dalam kondisi kondusif. Cuaca ekstrim terus terjadi. Salah musim juga datang silih berganti. Sementara itu, bencana alam datang bertubi-tubi nyaris tanpa henti. Bahkan diprediksi hingga akhir tahun nanti. Walaupun ada kemungkinan kekuatan bencana mulai ringan, tapi intensitasnya meningkat dengan ritme yang seolah terus-menerus. Bersamaan dengan itu, kondisi kehidupan masyarakat juga masih sulit akibat perekonomian yang belum beranjak dari kelesuan. Lalu mengapa masyarakat di bagian timur Indonesia harus berhati-hati? Benarkah akan terjadi banyak gempa bumi di sana? Bagaimana gambaran tahun depan yang memasuki wilayah shio kuda api? Apa yang harus dilakukan agar hidup semakin membaik? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Pekan terakhir bulan Oktober, suasana semesta memang belum kondusif. Cuaca masih banyak didominasi oleh situasi anomali sehingga banyak terjadi kekisruhan iklim. Hujan datang bergantian dengan terik dan panas matahari. Itu yang membuat musim seperti tidak berketatapan sehingga di musim kemarau, hujan tetap datang dengan intensitas tinggi. Kondisi anomali ini juga membawa dampak yang tidak baik bagi kehidupan manusia. Orang bisa dengan mudah terserang penyakit. Sementara para petani juga mengalami situasi sulit akibat musim yang berubah-ubah dalam hitungan singkat. Kalau aku sih ngelihatnya di sini untuk cuaca ya. Ini untuk cuaca nih ada kartu passion dan ada kartu bloody ya. Cuaca ini naik turun ya, kadang hujan, kadang juga dia panas gitu. Kalau untuk sekarang kan memang cuaca diprediksi itu kan panasnya sangat mencolok ya di bulan Oktober ini ya. Cuma nantinya di akhir tahun di Desember itu masih ada matahari. Cuman tidak sepanas sekarang, seperti itu. Ada hujan, cuman tidak terlalu lebat gitu. Jadi memang ada hujan, cuman curahnya tuh nggak yang besar sekali. Jadi ini cuaca ini silih berganti ya. Panas terang, cuman tidak terlalu mencolok. Jadi berganti-gantian. Misalnya contohnya nih, di satu minggu dia lebih banyak curah hujan, di satu minggu ke depan dia lebih banyak panasnya gitu. Jadi ini berganti-ganti. Cuman ini cuacanya cukup kondusif ya untuk di akhir tahun khususnya di kota Jakarta. Walaupun on off atau berganti-ganti. Sampai tutup tahun yang tinggal 3 bulan lagi, bencana memang masih akan terus mewarnai hari-hari kita. Mulai dari hujan deras, banjir, longsor hingga gempa dan gunung meletus akan terus terjadi. Tapi beruntungnya, walaupun masih banyak bencana, tapi kekuatan bencananya tidak lagi menakutkan. Malah, hingga akhir tahun nanti, bencana yang melanda memiliki skala yang ringan. Kalau aku lihat baik ya, nih kondisi ada kartu balance, stabil ya. Cenderung kalau untuk bencana besar ini tidak ada, tapi ini ada sangkar dengan burung-burung ya. Ini ada sangkar dengan burung-burung. Ini seperti kayak pertanda-pertanda kecil bencana ada. Misalnya contohnya gempa dengan skala ringan, ada banjir di beberapa titik. Tapi kalau di akhir tahun memang belum. Kemungkinannya malah nanti di awal tahun. Cuman kalau untuk akhir tahun belum terlihat. Jadi ini hanya bencana-bencana ringan di beberapa wilayah di Indonesia. Cuman kalau untuk bencana fatal aku lihat cenderung aman ya, stabil tahun 2025 ini. Memang, kartu tarot yang dibaca Madam Clarita menunjukkan kekuatan bencana menurun, tapi intensitasnya justru naik. Bersama itu, kondisi ekonomi juga masih melesu hingga akhir tahun nanti. Angka pengangguran belum berkurang sejak terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran beberapa waktu silam. Kondisi baru akan membaik setelah berganti tahun nanti. Sebab tanda-tanda perbaikan ekonomi mulai terlihat sejak awal tahun. Pengangguran ini masih sama ya, belum terlalu banyak berubah ya kalau aku lihat dari kartunya. Ini ada kartu Six of Swords yang terbalik. Tidak jauh berbeda seperti yang kemarin. Akan tetapi ada titik terang sedikit ya. Ini ada kartu Tarot Guidance. Ini ada titik terang ini dalam arti kemungkinannya ya nih akan dibuka seperti kayak lowongan-lowongan itu akan ada beberapa yang membuka nih.
entah ini perusahaan baru atau memang ini dari pemerintah gitu. Cuman belum terlalu pulih ya, sampai di akhir tahun ini belum terlalu pulih. Masih cukup banyak pengangguran, cuman ada titik terang. Mendekati tutup tahun untuk kemudian memasuki tahun yang baru, bencana akan didominasi oleh gempa bumi. Akan banyak gempa-gempa kecil yang terjadi sebelum gempa besar datang, tapi munculnya gempa akan didahului oleh gunung meletus yang membuat bumi bergetar. Potensi bencana berikutnya bisa banyak, mulai dari tanah longsor hingga tsunami. Beberapa wilayah di bagian timur Indonesia bisa terkena dampak dari gempa-gempa yang datang beriringan itu. Nanti di akhir-akhir tahun di atas tanggal 20-an, seperti kayak curah hujan yang semakin tinggi, dan juga ada potensi gempa kecil yang disusul kemungkinan tsunami. Tapi kalau aku lihat nggak terjadi pada akhirnya. Tapi memang tanda-tandanya itu ada, gitu, tanda-tanda untuk gempa-gempa kecil tuh ada daripada gunung meletus itu sendiri ya, dampak daripada gunung meletus. Gunung meletus itu ada di beberapa titik yang memang dia ada seperti kenaikan volume daripada gunung itu sendiri. Cuman memang jatuhnya nanti berakhir ke gempa-gempa kecil di beberapa titik. Kan sekarang ini kan terakhir-terakhir sering terjadi gempa ya. Nah nanti di akhir tahun itu memang akan ada gempa. Kalau aku lihat ya, gempa itu nantinya akan berpotensi tsunami. Wilayah yang tidak diduga-duga loh ini ada kartu cross di sini ya. Kartu cross ini adalah wilayah yang tidak diduga-duga. Jadi kalau misalkan kita ngelihat terakhir-terakhir kemarin ini, misalkan gempa di wilayah ada di wilayah timur Indonesia, malah kemungkinan ini di wilayah-wilayah kemungkinannya ada kemungkinan ini di wilayah Sumatera atau Kalimantan. Ada kemungkinan. Jadi ini wilayah yang selama ini tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka, ternyata terjadi nih, gitu, entah Sumatera atau Kalimantan. Jadi waspada di situ. Wilayah yang sebagian besar dekat dengan laut ya. Wilayah yang dekat dengan laut. Ini ada kartu jangkar ya. Kartu jangkar ini berarti kan menunjuk ke arah lautan ya. Nah ini yang dekat sama laut apa sih nih, kira-kira wilayah apa sih nih? Ya ini bisa jadi seperti kayak wilayah Jawa Tengah ya, sekitaran Jepara tuh kan ada tuh yang dekat dengan pantai ya. Kayak di situ tuh sekitaran Jawa Tengah itu bisa. Terus juga potensi nggak sih ini Kepulauan Seribu, potensi terjadi gempa nggak sih? Ada, cuman kecil. Kalau aku lihat di sini lautannya cukup lumayan besar ya. Ini kemungkinannya daerah-daerah Nusa Tenggara, karena Nusa Tenggara itu dilingkupi oleh lautan. Nah, atau Ambon. Tapi kan Ambon di sini untuk pegunungannya nggak sebanyak di daerah Nusa Tenggara ya. Jadi ini yang perlu diantisipasi adalah daerah Nusa Tenggara. Apakah itu Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat ya. Daerah yang dekat laut selain daripada Pulau Kalimantan dan Sumatera. Tahun 2026 sudah sangat dekat. Jadi mari bersiap menghadapinya segala yang tak terduga di tahun yang bernaung pada shio kuda api. Akan ada 2 unsur api di tahun depan. Ini yang harus diantisipasi agar tidak bertentangan dengan unsur-unsur api. Kontrol diri sangat penting, karena tahun depan emosi akan mudah sekali terbakar oleh api yang panas membara. Panas yang membakar ini bisa memicu terjadinya konflik, bahkan demo-demo besar bisa berujung pada suasana panas. Ada 2 api yang memang hadir di tahun depan ya. Jadi ini 2 api ini ya. Misalnya contohnya nih, kehidupan sosial dan masyarakat. Masyarakat ini akan sangat mudah terbakar atau naik darah ya. Atau termanipulasi oleh konflik-konflik kayak semacam politik-politik yang memang beredar di media misalnya contohnya. Jadi mereka cepat panas. Kemungkinan untuk terjadi demo. Nah itu kemungkinan iya, demo besar-besaran ya, itu kemungkinan iya. Lalu tersulut dengan banyaknya sekali emosi-emosi ini, perceraian yang disebabkan oleh konflik rumah tangga. Nah itu cukup besar di sini. Untuk tahun kuda disarankan orang-orang lebih merencanakan dan memplanning mau apa aja sih di tahun 2026. Misalnya contohnya, saya tahun 2026 kepingin buka usaha, contoh ya. Jadi sudah prepare nih dari akhir tahun ini. Seperti itu. Karena kan seperti yang kita tahu, Imlek itu sendiri nanti akan jatuh di tanggal belasan Februari ya.
Shio yang akan beruntung di tahun depan adalah shio anjing, shio macan, shio naga, dan shio babi. Tapi hati-hati untuk beberapa shio yang elemennya bertentangan dengan tahun kuda api. Salah satu yang harus ekstra waspada adalah shio tikus. Sebab energinya bertentangan dengan kuda api, karakter shio tikus yang berjalan sangat cepat bisa bertabrakan energi dengan kuda api. Ini yang membuat pemilik shio tikus wajib ekstra hati-hati. Shio tikus ini berjalannya sangat cepat dan shio tikus ini dia sering fast track ya, tanpa melalui koridor. Kalau bisa jalur cepat ya. Nah, kuda itu nggak bisa. Dia itu sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan rules, strict to the point. Jadi untuk orang-orang bersio tikus mesti sabar, mesti hati-hati, jangan keburu nafsu dan jangan mudah tergiur oleh tawaran-tawaran yang menarik karena bisa jadi itu adalah tipuan. Gitu. Ya, jadi kalau dibilang shio kuda banyak tawaran menarik atau menggiurkan, enggak juga sih, enggak sebanyak di tahun ular ya. Kalau tahun ular itu cukup banyak yang menggoda ya. Tapi di tahun kuda ya, seperti terlihatnya itu untung besar gitu, tapi kan belum tentu. Jadi kalau untuk shio tikus ini cukup ciong besar. Ketika kita mengalami ciong besar ya, hati-hati dalam pengambilan keputusan, jangan keburu nafsu. Jangan buru-buru ngambil keputusan. Tuh, yang pertama ya, yang shio tikus. Lalu selain shio tikus, di sini juga yang cukup bertabrakan ada shio kelinci. Ya, shio kelinci memang ada seperti dia ada kebaikan ya, karena memang kalau shio kelinci ini ketemu shio kuda merasa aman, terlindungi dan juga rezekinya cukup baik sebetulnya. Tapi ya ada tapinya. Shio kuda ini orangnya ceplas-ceplos ya. Kemungkinan besar shio kelinci ini bertabrakan atau kekurang beruntungannya adalah dalam pergaulan atau dalam relasi ya, relasi bekerja sama atau lingkungan sosialnya, persahabatannya terganggu. Jadi shio kelinci jangan mudah terlalu baper. Ya, kalau dia mudah terlalu baper, jadi dia mudah tersulut. Nanti dia jadi emosional, pengaruh ke semuanya, ke mentalnya, ke kesehatannya juga jadi pikiran. Tapi mengapa bencana yang berasal dari perut bumi harus menjadi perhatian tersendiri? Benarkah akan ada gempa besar yang sangat menakutkan? Kondisi akhir tahun memang serba tidak menentu akibat banyak peristiwa besar yang tak terduga. Seperti yang diungkap kartu tarot Madam Clarita, menurut Ahmad Rahmat, yang perlu diwaspadai di penghujung tahun ini adalah gempa bumi. Meskipun kekuatan gempa bisa berubah-ubah, tapi ritme terjadinya sering bahkan dalam rentang waktu yang berdekatan. Tapi khusus di akhir tahun nanti, kartu tarot yang dibaca Ahmad menunjukkan tanda-tanda gempa besar akan terjadi. Jadi mungkin lebih berhati-hati karena bencananya itu di akhir tahun memang lebih besar, kayak gempa bumi itu pasti ya akan ada di akhir tahun dan itu terjadi di beberapa daerah gitu, dan kejadiannya itu memang agak berdekat-dekatan ya dari daerah satu ke daerah yang lain gitu. Adapun daerah-daerah yang kena digempa di akhir tahun itu kebanyakan di area Indonesia bagian timur. Oke, kalau untuk gempa bumi di akhir tahun di tahun ini tuh aku melihat memang nggak begitu dahsyat ya gitu. Selain potensi gempa besar, peristiwa yang mengejutkan adalah kecelakaan pesawat. Sebab korban jiwa yang ditimbulkan sangat banyak. Memang, secara terus terang, Ahmad tidak berani merinci kecelakaan yang dialami sebuah maskapai. Karena ada banyak nyawa yang akan menjadi korban. Tapi kisi-kisi yang diberikan Ahmad, kecelakaan pesawat ini akan terjadi di awal-awal tahun depan. Untuk di awal tahun ya, aku sih melihat mungkin ada beberapa peristiwa yang ada beberapa korbannya ya. Yang pertama mungkin ada bencana kecelakaan pesawat. Yang pertama itu memakan banyak korban. Terus yang kedua, aku melihat juga ada beberapa kayak banjir ya di beberapa daerah itu banjir besar dan itu memakan korban juga. Dan ini memang salah satu banjir terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Kartu tarot yang dibaca Ahmad Rahmat juga memberi petunjuk bahwa tahun depan akan banyak perubahan baik yang terjadi. Kondisi perekonomian Yan di tahun ini sangat buruk akan berangsur membaik. Secara perlahan pemerintah mendapatkan rumus jitu dalam memperbaiki perekonomian bangsa.
Angka pengangguran yang meningkat di tahun 2025 bakal berkurang di tahun depan. Dampaknya juga sangat besar dalam menaikkan kesejahteraan rakyat. Oke, kalau aku sih melihat ya memang di tahun 2026 untuk ekonomi kita memang sudah saat ini 2025 itu lemah banget ya, bahkan hampir dibilang terpuruk ya. Tapi di 2026 itu aku melihat ekonomi kita perlahan mulai naik gitu loh. Mungkin karena dengan adanya pemerintahan atau di menteri yang baru ya. Jadi aku melihat memang perlahan-perlahan ekonomi kita sudah mulai membaik dan memang nanti akan sedikit mulai menormal ya, dan itu memang pencapaian sih untuk 2026 untuk ekonomi kita di Indonesia ini. Jadi ekonomi kita tuh bukan menjadi menurun ya dari tahun 2005, tapi aku melihat di 2026 untuk ekonomi kita itu sudah mulai akan ada kenaikan dan prosesnya itu lebih membaik gitu untuk ekonominya. Lalu apa yang harus dilakukan agar selamat dari semua bencana? Bagaimana cara menyikapi tahun depan yang masuk shio kuda api? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Menghadapi semua kemungkinan buruk akibat banyak bencana yang melanda adalah waspada serta berserah diri pada Tuhan. Yang bisa dilakukan menjelang tutup tahun yang masih banyak terisi bencana alam adalah berhati-hati sambil terus memperbaiki diri. Termasuk memperbaiki kerusakan alam agar tidak banyak bencana terjadi. Selanjutnya selalu berintrospeksi, belajar dari semua kesalahan yang sudah terjadi untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Aku sih melihat ya untuk di tahun 2026 hal-hal yang harus dihindari dan hal yang harus dilakukan ya untuk akhir tahun ini. Pertama itu yang harus kita hindari adalah tidak boleh terlalu kayak menyombongkan diri ya dengan hal-hal apapun itu bentuknya, karena itu akan bisa membahayakan buat kita sendiri dan negara kita juga gitu loh. Terus yang kedua yang tidak boleh dilakukan adalah kayak yang bisa dilakukan, aku sih lihat untuk tahun ini tuh adalah lebih kayak menjaga aja gitu, karena di tahun ini tuh ada beberapa bencana memang itu bisa luar biasa akan terjadi, jadi lebih hati-hati sih dan lebih menjaga diri gitu. Terus kalau untuk 2026 menuju 2026, aku sih merasa bahwa 2026 ini adalah tahun dimana kayak kita lebih banyak belajar ya, lebih banyak kayak supaya bisa lebih baik lagi tuh kayak lebih banyak belajar dari kesalahan-kesalahan di 2025 gitu. Hingga 3 bulan jelang tutup tahun, ternyata bencana alam masih belum mereda. Banyak sinyal terjadinya peristiwa menakutkan yang dikirimkan semesta. Suasana semakin terasa menakutkan, karena kondisi perekonomian juga belum membaik. Pengangguran masih tinggi sehingga bisa memicu kerawanan sosial. Tapi semogalah, di penghujung tahun ada pertanda baik agar tahun depan perekonomian masyarakat semakin meningkat. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.